Condong tampan mengejar cinta. Episode 16. Menjadikan istri. Ponsel Aldi berbunyi, satu pesan masuk ke ponselnya. Good job, akan kukirimkan bonus untukmu segera. Satu pesan masuk dari tuan mudanya kembali membuatnya tersenyum. Lelahnya akan terbalas juga dengan nilai yang pastinya tidak main-main. Fendi tercengang melihat berita viral yang pernah ia lihat tadi. Pewaris Adrian Group berhubungan dengan wanita yang sedang hamil. Anehnya ia seperti mengenali wanita dan gadis kecil di foto itu. Lalu kembali menjelajah sosial medianya, tapi berita itu sudah lenyap tak bersisa. Ia mengingat-ingat, bukankah wanita yang bersama Rachel Ares Adrian itu mirip seperti mantan istrinya? Ah, mana mungkin Evelyn? Memangnya siapa seorang anak muda yang mau berpacaran dengan wanita dewasa? Aku berpikiran seperti ini, sungguh menjatuhkan selera pewaris Adrian Group. Tapi wanita itu sedang hamil, Evelyn juga sedang hamil kan saat ini. Ah, tidak mungkin dia, waktu di rumah sakit yang menemani Evelyn kan pria dewasa. Fendi sungguh tertipu dengan penampilan Rachel di rumah sakit. Ia sama sekali tidak bisa menyambungkan pria yang menemani mantan istrinya ke rumah sakit waktu itu dan wanita yang sempat viral dengan pewaris Adrian Group saat ini adalah dua orang yang sama. Baginya itu sungguh tidak mungkin. Evelyn tidak akan selaris itu dapat daun muda. Di lain tempat, Lisa yang juga sempat melihat berita viral tentang Rachel pun nampak mengepalkan tangannya. Gue di sini menderita batin namun Iyo masih tidak merasa bersalah telah buat gue kayak gini. Apa hebatnya wanita yang pernah jadi istri orang itu, sungguh selera yang sangat rendah dari seorang pewaris Adrian Group. Gue bakal bikin malu lo, gue bakalan bilang semua kebusukan Iyo hari itu. Lisa tersenyum smirk, ia telah merencanakan sesuatu untuk membalas Rachel dan untuk menjadikan Rachel miliknya. Nampaknya Lisa belum juga menyerah, setelah membuat keluarganya bangkrut, ia masih bisa berdiri dan berniat untuk melawan Rachel lagi. Sungguh dia pikir siapa seorang Rachel Ares Adrian yang harus ia lawan itu. Hari ini sudah hari ketiga semenjak viralnya berita Rachel dan Evelyn di kebun binatang. Kini Lisa sedang berada di rumah keluarga Adrian. Setelah mengikuti serangkaian tes persyaratan uji layak masuk ke kediaman Adrian, akhirnya Mama Mila menyetujui tamunya itu untuk bertandang. Melihat siapa yang datang, Mama Mila sudah tahu apa yang membuat tamunya itu berkunjung. La yang sedang menemani Ancila bermain saat itu, memanggil salah satu maidnya untuk menggantikannya mengawasi Ancila bermain. Sementara ia akan menemui tamunya. Ancila memang dibawa pengasuhnya ke rumah keluarga Adrian setelah pulang sekolah tadi. Ada apa Nona Lisa? Tanya Mama Mila. Tante, aku ingin mengadukan perbuatan Rachel, ia telah melakukan pelecehan terhadapku. Aduh Lisa, bahkan ia kini sudah mendrama dengan menangis terseduh. Apa kau sudah melihat keseluruhan video viralmu? Tanya Mama Mila lagi. Aku dijebak Tante. Mana mungkin aku melakukannya secara sadar, Rachel pasti telah memberiku semacam obat-obatan, ku mohon tolong percaya, bujuk Lisa. Menurut kamu saya bisa percaya? Ujar Mama Mila. Anak saya memang nakal, namun dia tahu batasan, ucapnya lagi. Sungguh Tante, aku benar-benar tidak tahu apa yang terjadi, aku dibawa oleh Rachel ke tempat itu, aku diberinya minum, dan aku sama sekali tidak tahu apa yang terjadi setelahnya, Lisa berkata dengan tangis yang menjadi. Kenapa juga Rachel harus berurusan dengan gadis ini? Dramanya membuatku muak, Mama Mila membatin dalam hatinya, ia sungguh malas menghadapi akibat kelakuan gila anaknya. Baiklah, akan aku suruh Rachel ke sini, aku akan menanyakan langsung padanya, ucap Mama Mila. Baik Tante, Lisa tersenyum senang, sebentar lagi Rachel pasti akan mengakui perbuatannya, mana mungkinkan Rachel membohongi orang tuanya, mengingat di berita tentangnya Rachel sangat dekat dengan mamanya ini.
Mama Mila pun segera menelpon Rahel untuk memintanya pulang secepatnya, ada yang harus segera dituntaskan. Tidak lama menunggu mobil Rahel pun telah terparkir di halaman rumah utama keluarga Adrian. Rahel yang masih memakai seragam sekolah itu pun berdecih setelah melihat materi yang akan dituntaskannya. "Cih, dia lagi," batin Rahel. Mama Mila yang melihat kehadiran anaknya itu pun segera masuk ke inti permasalahannya. "Rahel, apa benar kamu membawanya ke suatu tempat dan mencekoki ia semacam obat untuk membuatnya tidak sadar?" ucap Mama Mila. "Lalu kamu melecehkannya dengan membuatnya melakukan perbuatan tidak baik itu serta memvideokannya." "Hah? Benar begitu?" tegas Mama Mila. Lisa yang melihat Mama Mila nampak garang menginterogasi Rahel pun tersenyum. Namun Rahel hanya diam saja. "Heh, iyo sekarang terdiamkan di depan nyokap lo, ternyata ini kelemahan lo," batin Lisa. "Wah, tikus gat ini belum puas bermain-main rupanya, baiklah gue harap lo akan menyukai hasil akhirnya," batin Rahel. "Jawab," bentak Mama Mila pada anaknya. Namun di luar dugaan, Rahel malah menunjukkan muka yang minta dikasihani. "Ma, mana mungkin Rahel berani melakukan itu, Rahel belum cukup umur Ma, Rahel memang minta ditabok panci." Bahkan Mama Mila yang sedang berakting marah pun nampak kesulitan menahan tawanya karena ulah akting bego anaknya. Lisa yang mendengar jawaban Rahel pun melototkan matanya, "Apa lagi ini," batinnya. "Selesaikan urusan kalian," ucap Mama Mila dan berlalu meninggalkan Lisa dan anaknya itu. Rahel kini memandang Lisa dengan tatapan membunuh, dan itu sukses membuat Lisa bergidik ngeri. "Lo, siapapun lo, gue nggak kenal iyo, gue bisa nuntut lo dengan pencemaran nama baik, walaupun gue belum cukup umur untuk tuntut-menuntut, tapi gue pastiin lo bakal kena," ucap Rahel dingin. Ia sudah merubah mimik wajah tololnya tadi kembali ke mode datar. "Mari kita selesaikan di kantor polisi," tantang Rahel lagi. "Lo yang kasih gue obat peyangsang bego," teriak Lisa. "Lihat video viral lo berulang-ulang dan pelajari baik-baik, siapa yang bakal percaya sama lo," ucap Rahel. "Lo sendiri yang ngancurin hidup lo dengan datang ke tempat eksekusi gue. Bukannya itu yang iyo mau ngikutin gue dan lo berhasil gue bawa masuk. Bahkan bokap lo udah peringatin lo supaya ngejauh dari gue, tapi iyo nampaknya gak peduli. Sudah gue bilang, gue suka main-main dengan tikus gat kayak lo ini," Rahel menyeringai. "Pergilah, sebelum gue berubah pikiran," ucap Rahel lagi, dan lalu pergi menemui Ancila di ruang bermain. Lisa kini mematung, apa lagi yang bisa ia lakukan saat ini? Hujan lebat mengguyur kota penuh cinta ini. Evelyn melihat ke arah luar dari kaca apartemennya. Hujan mengingatkannya akan kenangan lalu. Memang benar, jangan jatuh cinta saat hujan, karena kau akan selalu sakit saat mengingatnya. Lelaki yang telah membuat ia merasakan rasa tak biasa, ketertarikan lawan jenis membuatnya melabuhkan hatinya pada lelaki itu. Lelaki yang hanya dari keluarga biasa saja, sama-sama kuliah dengannya, lelaki itu begitu baik padanya dulu. Tapi itu hanya kenangan, laki-laki baik itu pula lah yang menghancurkan hidupnya kini. Membuatnya merasa bersalah hingga saat ini pada kedua orang tuanya. Lah sekarang beruntung bertemu Rahel. Walau pertemuan keduanya tidak semenyenangkan pertemuannya dengan Fendi, namun Rahel nampak mencintainya. Entahlah, walaupun masih jauh lebih muda darinya, ia merasa terlindungi dengan sosok Rahel. "Tak kusangka, aku bisa jatuh cinta secepat ini. Bocah tengil itu kini telah memiliki separuh hati dariku. Tidak apa kan kalau aku mencintainya." Evelyn masih selalu saja merasa lucu dan geli sendiri mengingat usia Rahel yang jauh lebih muda darinya. Kadang juga ia merasa tidak pantas mendampingi Rahel,
Namun Rahel selalu menenangkannya dan mengatakan bahwa mereka berdualah yang akan menjalani suatu hubungan ini. Lalu kenapa harus memikirkan pantas tidak pantas yang kadang hanya sebuah kata yang terlontar dari mulut orang lain. Bye. Kenapa Hem? Tiba-tiba Rahel memeluknya dari belakang. Tidak apa, Ancila sudah tidur. Tanya Evelyn, karena beberapa hari ini Ancila lebih memilih ditidurkan Rahel daripada bundanya. Sudah, sekarang tinggal tidurin bundanya, ucap Rahel menggoda wanitanya itu. Evelyn kini membalikkan badannya hingga posisi keduanya kini berdekapan. Evelyn menatap lekat mata Rahel, ia sungguh mengagumi wajah kekasih mudanya itu. Kenapa melihatku begitu? Aku tampan ya. Narsis Rahel. Dasar bocah, pekik Evelyn. Hem, katakan sekali lagi, ucap Rahel dengan gaya tengilnya. Bocah, ulang Evelyn. Berani sekali lagi, tantang Rahel. Bocah, bocah, kau kan memang bocah, ejek Evelyn. Ho ho, kau belum merasakan kekuatan bocah ini ya, mau merasakan serangannya Hem. Rahel menaik turunkan alisnya manja. Dasar ehem-ehem. Evelyn merasa tidak nyaman dengan perkataan ambigu Rahel. Bye, kapan kau akan pulang ke rumah orang tuamu? Tanya Rahel tiba-tiba sambil memainkan poni Evelyn dan posisinya yang masih berdekapan dengan kekasihnya itu. Aku ingin secepatnya, tapi aku pasti tidak akan sanggup, jawab Evelyn. Aku pernah mengecewakan mereka, aku tidak akan sanggup melihat mata yang telah kecewa itu menyambutku kembali. Aku tidak pantas jadi anak mereka, Evelyn kini nampak menunduk. Rahel tahu pasti ada bulir-bulir air mata yang kini berjatuhan, namun ia harus tetap melakukannya walaupun harus membuat kekasihnya sakit. Ini tidak boleh dibiarkan berlarut. Lalu, kamu mau apa Bye? Rahel kini mengangkat wajah kekasihnya itu menghadap padanya. Tidak ada sahutan dari Evelyn, ia hanya menggeleng menandakan ia tidak tahu harus berbuat apa. Hem, baiklah kalau itu keputusanmu, kau akan hidup sebatang kara tanpa menganggap orang tuamu yang jelas-jelas masih hidup. Ucap Rahel tiba-tiba terdengar tegas sekali. Evelyn masih menangis, apalagi mendengar perkataan Rahel barusan. Begitukah? Tanya Rahel lagi. Aku tidak mau tahu, suka atau tidak besok kau akan kuantar ke rumah orang tuamu. Kita akan lihat anak pembangkang ini apakah masih ada rasa kasih untuk orang tuanya. Tidurlah, lalu Rahel mengangkat tubuh kekasihnya itu ke tempat tidur. Lah membaringkan Evelyn, dan memeluknya, menenggelamkan wajah kekasihnya itu di dada bidangnya. Menangislah, ucap Rahel. Evelyn menangis mengingat orang tuanya, ia akan menemui orang tuanya besok dan meminta maaf, ia juga sangat rindu malaikat dan cinta pertamanya itu. Perlahan suara tangis Evelyn mulai mereda, Rahel melonggarkan pelukannya, ternyata kekasihnya itu telah tertidur. Lah merasa bersalah telah membuat wanitanya menangis, namun Evelyn harus berani mengakui kesalahannya, kalau ia tidak segera pulang ia tidak akan lepas dari rasa bersalah dan menyesal pada orang tuanya. Maafkan aku Bye. Ucap Rahel pelan di telinga Evelyn, lalu ia mengecup singkat kening dan bibir Evelyn. Lah pun memejamkan matanya dan kemudian tertidur, dengan posisi yang masih saling berpelukan dengan Evelyn. Sudah kau urus apa yang aku minta semalam? Sudah tuan muda. Baiklah, buatkan juga surat izinku, aku tidak akan masuk sekolah hari ini, setelah semuanya selesai aku akan langsung ke kantor. Baik tuan muda. Rahel menghubungi Aldi di kamar Evelyn, sementara Evelyn masih membuatkan sarapan di dapur. Hari ini ia akan mengantarkan Evelyn ke rumah orang tuanya, ke rumah keluarga Julian. Rahel telah selesai mandi dan berganti pakaian santai, ia akan sarapan terlebih dahulu bersama kekasih dan princessnya itu, lalu setelahnya mereka akan pergi ke rumah orang tua Evelyn.
Di kediaman keluarga Julian, terlihat Sekar dan beberapa pekerja lainnya sedang sibuk membantu majikan mereka menyiapkan berbagai makanan serta kebersihan rumah. Baru tadi pagi-pagi sekali Pak Haris menerima telepon dari asisten pribadi tuan muda keluarga Adrian. Asisten pribadi itu mengatakan bahwa tuan muda Rahel ingin mengunjungi kediamannya. Pak Haris terkejut dan juga senang. Dari berbagai perusahaan yang bekerja sama dengan CEO Group itu, mungkin hanya dirinya lah yang sangat beruntung rumahnya bisa dikunjungi tuan muda Rahel Ares Adrian. Itu adalah suatu kebanggaan tersendiri baginya. Ia langsung menyuruh istri dan pembantunya berkemas, sampai ia lupa memikirkan mengapa CEO Group yang terkenal tidak suka disentuh hidupnya itu mau berkunjung secara pribadi ke rumahnya. Segala kebersihan rumah, dan sajian makanan semuanya kini sudah nampak sempurna. Keluarga Julian tinggal menunggu kedatangan tamu terhormat mereka saja. Mereka duduk dengan perasaan senang namun tegang. Kedua suami istri itu tak hentinya berdoa agar kunjungan tamu terhormat di rumahnya berjalan lancar. Tibalah sebuah mobil mewah memasuki halaman rumah keluarga Julian. Namun anehnya kunjungan ini sangat sederhana, bahkan hanya dengan satu mobil saja. Pak Haris dan Bu Nena keluar mendekati tamu terhormat mereka. Keduanya ingin menyambut kedatangan tuan muda itu. Rahel turun dari dalam mobilnya hanya mengenakan pakaian santai, dan itu sukses membuat yang punya rumah melongo tidak percaya dengan yang mereka lihat. Apakah ini adalah kunjungan bisnis? Kenapa tuan muda Rahel nampak santai saja? Batin keduanya. Rahel membukakan pintu belakang, ia lalu menggendong Ancila keluar, kemudian ia membukakan pintu depan untuk kekasihnya. Nampak Evelyn keluar dari mobil dengan muka yang tertunduk malu. Pak Haris dan Bu Nena tampak tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Setelah 6 tahun ia bisa melihat putrinya lagi. Putri yang sangat mereka rindukan. Mama Nena langsung memeluk putri satu-satunya itu. Ia menangis haru, begitupun suaminya. Rindu yang memuncak serasa luruh begitu saja. Evelyn yang melihat papa dan mamanya menangis pun semakin merasa bersalah dan menyesal. Sungguh telah menyakiti hati kedua orang tuanya, dan lagi masih sempat menyiksa mereka dengan menahan rindu seperti ini. Lihatlah betapa orang tuanya sangat merindukannya, air mata itu. Ia sesak melihatnya. Evelyn lalu membungkuk ingin bersujud di kaki mamanya, ia ingin meminta ampun atas semua yang ia lakukan, ia menyesal, dan ia ingin mengakui bahwa ia telah salah. Namun Mama Nena menahannya. Mama Nena menggelengkan kepalanya, memohon agar Evelyn tidak melakukannya. Ilen, anak Mama, Mama Nena berucap dengan derayan air mata. Mama, dengan terbata karena tangis Evelyn memanggil mamanya. Ini Mama sayang, mamanya Ilen anak Mama, ucap Mama Nena lagi. Mencium seluruh wajah mamanya itu, ia sangat rindu. Mama Nena memeluk erat Evelyn seolah-olah takut Evelyn akan pergi lagi. Namun ia tersadar karena pelukannya seperti mengganjal, diliriknya perut Evelyn yang sudah agak membuncit. Namun ia menahan diri untuk bertanya, ia tidak ingin momen haru ini terlewatkan. Evelyn beralih ke papanya, ia kini memeluk kaki papanya meminta ampun atas kesalahannya. Ia menangis terseduh sambil terus berucap maaf. Pak Haris membiarkannya, ia tahu hanya dengan begitu Evelyn akan merasa dirinya diampuni. Lalu Pak Haris mengangkat tubuh anak semata wayangnya itu untuk sejajar menghadapnya, memeluknya dengan sangat haru, ia menghapus air mata yang menghiasi pipi anaknya itu. Dengan lirih ia berkata, gadis kecilku, kau tetaplah gadis kecilku seperti 6 tahun lalu. Jangan pernah larut dalam rasa bersalahmu sayangku, akulah cinta pertamamu dan akan selamanya begitu. Pak Haris menarik hidung mancung anaknya itu, menghapus air matanya, dan mencium keningnya. Rindunya terbayar tunai hari ini, anaknya telah kembali. Evelyn hanya bisa menangis dan terus menangis, rasanya meminta ampun pun belum cukup untuk menebus segala dosanya.
Apa aku akan terus berdiri di sini? Ucap Rahel sambil menggendong Ancila. Namun makhluk Tuhan yang kakinya sudah pegel berdiri itu seenaknya saja merusak momen haru anak dan orang tua itu. Sungguh kesan pertama yang sangat membingungkan mengingat ini adalah kali pertamanya bertamu sebagai calon mantu keluarga Julian. Rahel sudah menahan untuk tidak mengacaukan momen haru tersebut, namun apa daya seumur hidupnya ia tidak pernah menunggu sambil berdiri menggendong seorang anak seperti itu. Kakinya sudah kelewat pegal, namun ia tidak berani untuk masuk mendahului tuan rumah. La masih tahu cara bertamu yang baik dan benar. Walaupun ia pernah bertamu di rumah Evelyn dengan membobol pintu bak maling. Dan alhasil, mulutnya yang lemes itu secara refleks mengajukan protes. Ah iya, silahkan masuk tuan muda, Pak Haris nampak canggung. Ia bahkan lupa dengan siapa yang membawa putrinya ke sini. Lakini merutuki kebodohannya, karena rasa senang yang menggebu ia sampai melupakan tamu pentingnya itu. Rahel masuk ke kediaman keluarga Julian, ia langsung duduk bersama Ancila. Ancila yang masih heran dengan apa yang terjadi pun mengeratkan pelukannya pada sang papa. Maaf tuan muda kalau saya lancang bertanya, apakah gadis kecil ini putri Anda? Tanya Mama Nena karena ia sangat mengenali gadis kecil yang sedang menenggelamkan mukanya itu di pelukan Rahel. Iya dia putriku, jawab Rahel singkat. Maaf tuan muda, bukannya menurut berita Anda belum menikah, tanya Mama Nena lagi. Mama, dia putriku, cucu Mama, Evelyn langsung menjawab pertanyaan mamanya itu. Mama Nena dan Papa Haris pun nampak bingung. Apakah ini anak Evelyn dan Fendi yang waktu itu Evelyn mengandung? Namun kenapa tuan muda menyebut gadis kecil ini putrinya? Dia adalah anak kandung Evelyn dan Fendi, tapi ia adalah putriku, karena aku adalah papanya, jawab Rahel tegas. Princess salim dulu sama Oma, sama Opa, ucap Rahel pada Ancila. Ancila melonggarkan pelukannya, ia tersenyum karena mengenali Mama Nena. Oma Nena, ucap Ancila riang. Cucuku, ternyata gadis cantik ini cucuku, Mama Nena langsung memeluk dan mencium Ancila. Pa, ini Iopa gadis kecil yang pernah Mama cerita, Mama bermain dengannya di taman, ia mengobati kerinduan Mama dengan Ilen, ternyata dia memang cucu kita Pa, ucap Mama Nena pada suaminya. Karena ia memang sempat menceritakan bertemu dengan gadis kecil di taman yang seolah-olah saat bertemu dengannya dapat meredakan sedikit rindu pada anaknya. Pak Haris tidak menjawab, ia hanya tersenyum senang. Lah bahagia sekarang, anaknya telah kembali, itu saja baginya sudah cukup. Ilen, ada lagi yang ingin kau jelaskan sayang, tanya Mama Nena namun matanya tertuju pada perut Evelyn yang mulai membuncit. Ini anakku dengan Fendi, namun keluarga Rahel taunya ini adalah anaknya, ucap Evelyn lesu. Ilen, apa yang kau lakukan? Mengapa kau mengkambing hitamkan tuan muda? Papa Haris mengusap wajahnya frustasi. Aku yang memintanya, ucap Rahel tiba-tiba, Pak Haris dan Mama Nena pun spontan menoleh ke arahnya. Sementara Evelyn hanya bisa menghela nafasnya, ia juga bingung bagaimana menjelaskannya. Ia ingin menjelaskan Fendi telah menghinanya namun bibirnya keluh, ia hanya tidak mau yang buruk menjadi semakin buruk. Evelyn dan Fendi sudah berpisah, aku mencintai anak Anda, Ancila adalah anakku, dan bayi di kandungan Evelyn juga anakku, ucap Rahel datar. Seharusnya ia latihan bagaimana cara mengekspresikan wajahnya saat bertemu calon mertua sebelum kesini. Lihatlah pertemuan ini seperti pertemuan bisnis saja rasanya. Begitu kaku bahkan nebo kering. Tuan muda, bagaimana bisa Anda mencintai anak Bapak? Jangan dipikirkan, saya yang merasakannya, ucapan Papa Haris terpotong oleh Rahel. Membuat pasangan suami istri itu bingung harus berkata apa, bukannya dari rumor yang beredar tuan muda keluarga Adrian itu tidak menerima penolakan. Bagaimana ini? Apakah tuan muda serius dengan ucapannya?
Aku rasanya seperti mimpi saja anakku dicintai olehnya, bahkan mimpi saja aku tidak pantas. Dia masih muda, aku takut Evelyn salah lagi memilih pasangan. Pasangan suami istri itu terdiam sejenak dengan pemikiran masing-masing. Secepat itukah anaknya menemukan pengganti? Apa kau juga mencintai tuan muda Ilen? Kini Mama Nena menanyakan pada putrinya. Rahel yang mendengar pertanyaan Mama Nena pun was-was menunggu jawaban kekasihnya itu. Dengan muka yang tertunduk Evelyn menjawab, "Iya Ma, Rahel sudah sangat baik menerima Ilen apa adanya, dan yang paling penting Rahel juga menyayangi Ancila," ucap Evelyn malu. Orang tua Evelyn menghela nafasnya lega, mereka bisa berbuat apa jika anaknya juga mencintai. Suatu kebanggaan bagi keluarga Julian anaknya dicintai tuan muda keluarga nomor 1 di negara ini. Lain halnya saat Evelyn ingin menikah dengan Fendi, walaupun saling mencintai namun mereka tahu keluarga Fendi bukanlah orang baik-baik hingga mereka dengan jelas menentang hubungan keduanya waktu itu. Rahel yang mendengar jawaban dari kekasihnya itu pun tersenyum senang. "Sudah kukatakan, kau akan menikah denganku sampai tidak ada lagi alasan untuk kau menolaknya." Rahel tersenyum menang, dua sumpah pada hatinya sudah terlaksana. Mengubah status Evelyn menjadi janda, menjadikan Evelyn pacarnya, menjadikan Evelyn istrinya, mungkin sebentar lagi, dan itu pasti. Gak sia-sia gue jadi orang ganteng. Rahel menatap Evelyn penuh harap. Ia akan melakukan sesuatu sebagai apresiasinya pada pengakuan kekasihnya itu. Terima kasih telah mengakuinya. Itu sungguh pencapaian yang luar biasa baby. Bersambung.